Terus gue pernah dimimpiin suruh ngambil itek. Tahu itek? Si tongkat buat kakek-kakek. Tongkat rotan. Cuman dalamnya keris, panjangnya segini. Iya, tahu. Ini siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hampir setengah aula kesurupan, terus gue pilihin beberapa orang yang memang jadi biang. Gue pilihin masuk ke ruangan lain. Gue baru datang, baru duduk, langsung. Kalau bahasa Indonesianya gini, maaf, gue nggak tahu kalau di sini ada keturunan Prabu Siliwangi. Masih daerah sini, daerah Hululiang. Bogor. Di Bogor. Itu. Boleh sambil ngerokok nggak? Ya sok mangga. Grogi. Jadi ini gue mau cerita sebelumnya dulu gitu, untuk sebelum kesana. Mungkin kalau kata orang, gue salah satu keturunannya siapa gitu. Cuman gue sama sekali nggak pernah ngelihat dia, nggak pernah ini, katanya uyut dari nyokap dan bokap gua ikut gua semua, katanya. Ada yang bilang kayak gitu. Bahkan ada yang nyemperin ke rumah, tolong ambilin pusaka di batu ini, adanya di Gunung Sodong, katanya gitu. Yang bisa ngambil tuh cuman AA, katanya gitu. Terus gua pernah dimimpiin suruh ngambil itek. Tahu itek? Si tongkat buat kakek-kakek. Tongkat rotan. Cuman dalamnya keris, panjangnya segini. Iya, tahu. Ada lafaz Allah dan la ilaha illallah segala macam. Itu lewat mimpi. Itu lewat mimpi. Terus udah tuh, akhirnya ternyata katanya turunnya ke nyokap gua ya waktu awal. Ke nyokap gua dari yang uyut dari nyokap gua itu. Karena memang cucu kesayangan banget gitu. Setelah itu gua nggak tega dong ngelihat nyokap gua sakit-sakitan karena mungkin badannya nggak kuat untuk menerima itu gitu. Akhirnya waktu itu gua sholat malam, ngewirid, minta sama Allah, ya Allah, kalau memang mau memberikan yang seperti itu jangan ke orang tua saya, tapi ke saya aja gitu. Dan akhirnya katanya alhamdulillah orang tua saya waktu itu langsung sembuh dan ikut sama saya, katanya. Nah dari situlah saya Ini siapa? Ini siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, udah dong. Mendekat semua. Sial. Ini di luar dari ini semua ya. Jadi di area sini udah banyak banget. Itu yang di pohon sini nih. Nggak ngerti gue tuh. Lanjut. Jadi keturunan. Akhirnya gue minta, dan mungkin ini aib keluarga ya. Jadi banyak, walau alam bisawab, banyak orang yang sirik sama keluarga gua. Jadi ada beberapa keluarga gua yang
yang meninggal sama hidup mah sama Allah ya. Cuman caranya gitu. Itu ada yang dikirim gitu. Ada yang kena kepalanya ya? Iya. Bagian sebelah sini. Ya. Terus dari situ gue berniat dan emang bener niat daripada ke orang lain, minta tolongnya ke orang lain gitu. Gue bersiap untuk Diserang. bukan diserang, tapi yang ngebantuin gue tuh, yang bantuin tuh gue gitu, bukan orang lain gitu. Daripada jadi fitnah kan gitu, nggak enak. Akhirnya gue terus dari situ, gue sering ngewirid apa segala macem. Apa yang dulu dilakukan oleh uyut gue lakukan kayak gitu. Terus udah itu berlalu dan gue mengalami, dari situ gue mengalami banyak banget kejadian mistis. Sampai ada, ini wallahu alam ya, gue nggak begitu percaya, ada yang kesurupan waktu itu daerah Puncak, dan itu pun junior gue yang kesurupan waktu gue di kampus, waktu ada pelantikan jurusan gitu. Hampir setengah aula kesurupan, terus gue pilihin beberapa orang yang memang jadi diang, gue pilihin masuk ke ruangan lain. Gue baru datang, baru duduk, langsung, kalau bahasa Indonesianya gini, maaf, gue nggak tahu kalau di sini ada keturunan Prabu Siliwangi. Gue bakal bilang sama yang lain supaya nggak gangguin ini tempat lagi gitu, kayak gitu. Emang siapa? Gue bilang, siapa yang keturunan Prabu? Gue sama sekali enggak ini gitu. Dia nunjuk ke gue, lu. Terus udah aja, ya, itu salah satunya ya gitu. Terus akhirnya bulan-bulan kemarin nyokap gue ya sakitnya dibawa ke dokter gitu ya. Cuman kan ada beberapa kejanggalan yang nggak bisa gue terima gitu, sakitnya tuh. Gue nggak betah di rumah. Kok aneh, nyokap gue sakit, kok kenapa gue nggak betah di rumah gitu? Ada apa ini gitu? Ternyata memang ada yang ngirim katanya ke rumah. Itu banyak banget yang ngirim. Tapi alhamdulillah sekarang di rumah nggak kenapa-napa gitu. Dan itu saat lo dibikin betah nggak betah di rumah sengaja. Sebab kunci utamanya ada di lo. Kalau aduh nggak deh, jangan. Dah, nggak usah. Nanti di belakang ini aja. Di setelah off the record aja, jangan di sini. Itu ini banget, sensitif banget, nggak boleh. Ya. Dan walaupun dia begini nih non ya, yang nonton walaupun orang yang selengan begini dan kadang sompral, memang sih mulut lo sompral. Iya, sompral banget. Aku itu mulut gue sompral banget, kelakuan gue sompral banget. Walaupun orangnya kayak begini, dibilang ada keturunan ya emang, tapi belum waktunya. Cuman kalau istilah kata bahasanya itu tuh mau nggak mau, siap nggak siap, kalau udah waktunya lu harus siap. Cuma sekarang belum waktunya. Kalau katanya ada Siliwangi atau segala macem, aduh, pusing gue ngomongnya apa nih. Kalau ayam maung cenanya, maungnya bodas gitu. Dan sekarang nutupin muka lo begini. Kalau gue kan hitam, lo putih. Kalau hitam katanya karuhun gitu ya. Nah, kalau lo putih. Tapi nggak tahu nih kenapa si maung ini nggak ngelawan si tangan buntung ini. Sebab ya belum waktunya mungkin. bukan belum waktunya. Lu harus Resiko lo nih karena lu harus belajar dari kesalahan lu sendiri. nah gitu. tuh. Gitu. Si ini nggak gue nggak mau bantuin lo nih, ini kesalahan lo, ya udah lo balikin gitu. Gue juga pernah sama kayak lo, ada di posisi dia dan kasihan banget memang. Gue juga waktu itu kesurupan, bukan,
adik-adik kelas gue kesurupan sekitar 150 orang. 150 orang kesurupan. Ada salah satu yang bilang, "Woi, mana yang namanya Runan? Gue tahu tuh ilmunya apa dia. Macan lo apa gitu. Gue juga tahu siapa yang ngajarin lo." Dia ngomong kayak gitu. Jadi yang namanya hal-hal gaib, udahlah. Kalau memang kita dibilang ada keturunan ya, gue juga nggak tahu ya gue keturunan atau enggak gitu. Tapi lu memang, ini yang gue lihat dari tadi, ada muka yang aneh ya. Jadi ini separuh kayak ketutup apa sih? Belang-belang gitu. Kayak Naruto gitu ya? Ya, belang-belang gini. Cuma di belakangnya ya ini laki-laki yang tangannya buntung. Si ini bilang cuma udah biarin buat pelajaran dia. Gue nggak bakal bantu setelah ini selesai baru. Bahkan ya kayak beriringan mereka nih. Seperti sahabat gitu ya? Nah, seperti sahabat. Itu. Balik lagi ke yang ibu kena santet. Nah itu. Terus dulu sebelum gua ngisi rumah itu tuh ada katanya makhluk, walau alam sih itu kapan kejadiannya gua nggak tahu. Tapi di dalam rumah itu katanya ada yang penunggu, bertaring, bertanduk, dan waktu itu yang punya rumah itu entah rumah yang ngisi ke yang keberapa gitu ya, gua nggak tahu. Itu katanya sering ngasih makan di situ. Suguh, nyuguh ya, gitu. Pakai kepala babi katanya gitu. Kepala babi. Kepala babi apa darah babi gitu, gua nggak ngerti. Buat? Entah mungkin buat kelangsungan hidup dia gitu, entah seperti apa. Gua nggak ngerti gitu. Cuman akhirnya ketika gua ngisi rumah itu keluarga gua sakit. Oh jadi itu kejadian di rumah lo? Keluarga gua sakit. Jadi akhirnya pindah ke rumah itu ya? Akhirnya gua nyari orang yang bisa gitu ya, yang bisa melihat kayak gitu. Nah, gua samperin ke rumahnya, gua bawa ke rumah, katanya memang ada. Itu penjelasannya seperti itu. Gua nggak begitu paham ya untuk yang kayak gitu. Akhirnya katanya sih minta negosiasi dan akhirnya pakai kepala ayam. Nah, gua juga sempat melarang itu karena lu jangan ngasih kepala ayam gitu, karena sama aja nantinya gitu. Nggak tahu tuh jadi atau enggaknya, karena gue sampaikan gitu ke keluarga gue, jangan gitu, nggak usah dikasih sekalian gitu. Itu malah ngelunjak. Gitu. Gue takutnya dia ngelunjak, kitanya kena musyrik gitu kan, bahaya gitu. Gue nggak mau kesana gitu. Udah tahu itu jadi tahu itu enggak, yang penting keluarga gue aman udah gitu. Udah. Akhirnya alhamdulillah aman tuh. Udah. Tapi udah dipotong kepala ayamnya. Udah ya? Ya. Lo nggak tahu? Gue nggak tahu sama sekali. Mungkin sama orang yang itunya mungkin. Ya. Kalau lo tahu takutnya marah kan, lo ngelarang. Iya. Tanya deh sama orang rumah. Tapi ini wallahu alam ya. Cuma yang gue lihat udah dipotong. Ayamnya ayam hitam lagi. Memang waktu itu mintanya ayam hitam dan gue ngelarang banget. Ya, padahal lo nggak tahu tentang keluarga lo ya. Minta ayam hitam dan itu udah dipotong. Jadi ibaratnya sebagai mahar atau sebagai pengganti. Kasihan, Ya, duh hamil mendadak gini nih. Ngeri. Si yang buntung itu, buntung. Sebenarnya dia pengen masuk ke gue ya. Tadi kan udah gue cegah. Sekarang dia ada kali terus. Ya udah sini. Udah sini. Sini. Diam. Sini aja. Gue juga punya cedera otot di sebelah kiri dan nih gue ngerasain juga rasa sakitnya kayak gimana. Nyatu sama kerasa buntungnya itu. Dan itu selalu sakit. Mau gue gimana? Gue kan duduk tuh mengusahakan supaya gue lurus gitu, supaya seimbang. Tapi kok kenapa yang ini sakit terus gitu?
memang udah lama sih gitu, cuman nggak pernah gue rasain gitu. Ya. Ya, intinya satu dari pengalaman yang lo alami saat syuting, itu adalah sebenarnya sih ketidaksengajaan. Iya. Ketidaksengajaan dan itu minta disempurnakan. Balikin lagi tangannya. Yang kedua, waktu lo lagi mukul tuh emosi penuh gitu, emosi penuh dan menghayati banget. Tapi nggak tahu kalau tuh ada Sesuatu gitu. ada sesuatu di situ. Terus yang dari pengalaman orang tua nih, yang orang iri, biasalah kalau orang iri tuh mereka akan melakukan cara dari yang kasar hingga yang halus. Intinya segala sesuatu usaha kita tuh harus melakukan inovasi kalau memang kita mau ini ya, mau maju mah mau gitu maju, ya. jangan menggunakan jalan cara-cara pintas. halus. Terus Iya, sosok yang lo lihat. Iya. iblis ini, Mm-mm. iblis yang ada apa tadi tanduk-tanduknya. Iblis pesugihan atau Iblis ya. iblis, intinya iblis. Kalau ini kan makhluk biasa nih, makhluk kenalan karena teh demit. Kalau ini iblis. Masih ada di rumah nggak ya? Nah, Udah karena udah dinego, udah pakai ayam. Sebenarnya masih ada tapi nggak aktif. Dinonaktifkan lah gitu ya. Dinonaktifkan. Mode getar gitu. Ya. Ini nih yang bikin makhluk demen ini nih, kurang ajar, sompral. Bisa ngendalin kagak lu. Kan gue belajar dulu jadi avatar lah. Nah, jadi iya ya sebelum kita closing, pesan-pesan buat lo gini ya. Siapa sih tadi namanya? Rido. Bang Rido. Ampura mohon liar urang teh. Nggak apa-apa bang, maaf ini bikin pusing. Sebenarnya pengen ketawa tapi harus nahan gitu ya. Udah pusing soalnya nih si tangan buntung dari tadi udah. Ayo tolong balikin, gue mau ikut lu enggak? Ya. Ntar dibalikin ya. Bismillah. Udah tetap ikuti aja. Sebab dia yang punya masalah bukan gue. Di satu tempat kita harus ada tata krama. Oke, tata krama, jaga ucapan. Iya. Yang kedua yang berhubungan dengan keluarga yang kena santet itu. Kalau kita mau usahalah yang bagus gitu. Jangan dengan hal-hal yang berbau dengan mistis. Iya. Ya. Yang kedua itu jangan sompral. Dia mah rezekinya bagus sebenarnya nih. Bagus rezeki Amin, sebenarnya ya bagus Allah. mah. Bakal ada proyek-proyek yang lain yang bakal ditawarin. Benar? Benar, amin. Sudah ada ke depan insya Allah. Nah, biarpun kayak gini muka desa tapi rezeki kota. Alhamdulillah ya Allah. Ya, Mudahan ya, amin, doain Amin. semuanya. Semoga semoga sukses dan Amin. filmnya apa tadi? bungkelekan. Bungkelekan. Bagi kalian yang mau nonton silakan nonton, udah ada di YouTube. Itu artinya kalau bahasa Jawanya merogoh sukmo atau Melepas sukma. melepas sukma. Sama Ya, satu lagi dong, boleh promosi film gue yang udah di bioskop tapi serius. serius. Corona lu belum tayang. Iya, corona belum tayang. Judulnya Mayit. Sebagai pemeran utama. Gue sebagai ustadz. Gue menang lawan setan ya waktu di situ. Hebat banget gue. Menang lawan setan gue. Cuman ya begini. Nggak kebayang kan muka gue ustadz. Kalau channel YouTube yang itu Balai Film. Balai Film, ya. Channel YouTube-nya untuk Balai Film. Channel YouTube ya, Balai Film. Itu yang ada di rangkuman-rangkuman film lo semua ya. Ya. Jadi kalau mau tahu trailernya yang Mayit dan Kalau Mayit beda lagi. Mayit beda lagi. Mayit itu ada di YouTube Mayit atau tulis aja Bangkitnya Mayit. Bangkitnya Mayit. Gue kira lo jadi mayatnya. Oh enggak, kasihan banget gua. Gue seneng Ganteng banget gini. lo jadi ustadz. Jadi ustadz. Ya. Itu. Oke, jadi silakan dukung karya-karyanya Bang Rido Amin, terima kasih. di Bungkelekeun dan juga di film Mayit. Bungkelekan. Bungkelekan. IG-nya apa? Punya Instagram nggak? Punya IG ada. Ada apa? Ada. Rido Erfalah. Rido _Erfalah. Nah, nanti ada di apa? Di kolom ini ya.
Ya, pokoknya Sama ada. Twitter boleh? Boleh. Heeh. Rido van de Kok, kita mutualan, sorry, kan tipe mulut gua. Mutualan ya. Mutualan. Dan semoga berhasil dalam dunia entertainment juga. Terima Sebab ini kasih. muka memang muka bagus ya. Yang Amin, melihat amin, kedepannya amin, bakal walaupun ngabodoran wae cenah kalau bahasa Sundanya. Cuma itu bagus lah rezekinya ya. Amin, amin. Kalau kalian suka dengan cerita yang sekarang nih, silakan di. Comment, like, subscribe, share. Gue nggak ngerti harus bilang apa lagi. Dukung terus Q Mystery dan jangan lupa jangan di skip iklannya, di komen yang baik-baik. Kalau ada saran silakan memberi saran yang bagus, yang baik juga ya. Gue Runan, Dewi Brenda, Rido van de Kok. Rido van de Kok. Wah, oke, ini syuting yang sebenarnya agak-agak serem dan juga agak-agak komedi. Lo kalau ketemu sama Bang Rahmat Ababil, halo Bang Rahmat. Halo Bang, kita collab nanti Bang. Ya semoga bisa collab sama Amin, Bang Rahmat amin. Ababil. Tahu nggak Bang Rahmat Ababil siapa? Nggak tahu Bang. Nanti gua searching deh, searching. Searching ya. Jadi oke, Gurunan, Baby Brenda, Rido van de Kok. Q Mystery. everyone has a story. Thank you.